Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita mau bahas satu ide yang, ini besar banget. Sebuah konsep yang jadi jantungnya Alkitab dan juga jantung dari pertanyaan, siapa sih kita ini sebenarnya? Kita bakal menyelami apa yang disebut teologi ikon, atau gampangnya, kisah tentang gambar Allah. Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda benar-benar merenungkan apa sebetulnya arti dari kalimat itu? Diciptakan menurut gambar Allah. Kedengarannya dalam banget ya. Dan ini bukan pertanyaan kecil loh. Ini benar-benar menyentuh inti dari identitas kita, tujuan hidup kita, bahkan takdir kita. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, kerangka berpikir yang akan kita pakai buat jawab pertanyaan tadi, itu namanya teologi eikon. Mungkin kedengaran agak teknis ya, tapi sebetulnya simpel aja. Eikon itu kata dari bahasa Yunani yang artinya gambar atau citra. Jadi, teologi eikon ini intinya adalah studi mendalam tentang gimana sih Alkitab memakai konsep gambar ini. Dan ini penting banget, karena konsep ini dipakai untuk dua hal. Pertama, menjelaskan siapa kita sebagai manusia, dan kedua, yang paling penting, mengungkapkan siapa itu Kristus. Oke. Untuk bisa benar-benar paham, kita harus mundur, jauh ke belakang. Kita harus kembali ke awal mula ceritanya. Yuk, kita buka lembaran-lembaran pertama di Kitab Kejadian, di mana kita bisa nemuin semacam blueprint atau cetak biru asli dari kemanusiaan. Nah, ini dia. Disinilah semuanya berawal. Ayat ini bisa dibilang jadi fondasi dari semua pemahaman kita. Coba perhatikan frasa kuncinya, gambar dan rupa kita. Ini bukan cuma deskripsi biasa loh, ini adalah sebuah pernyataan misi, sebuah mandat ilahi untuk seluruh umat manusia. Terus, apa artinya jadi gambar itu secara praktis? Oke, bayangin gini, kita ini diciptakan untuk jadi perwakilan Tuhan di bumi. Mirip duta besar lah, duta besar ilahi. Makanya, kita dikasih kapasitas yang unik banget, kemampuan buat berpikir, buat milih mana yang benar dan salah secara moral, dan buat punya hubungan sama Tuhan. Jadi intinya apa? Tujuan kita adalah untuk jadi cermin yang memantulkan karakternya ke seluruh dunia. Keren kan? Menariknya, sepanjang sejarah, para teolog dan pemikir itu ngelihat konsep gambar ini dari sudut pandang yang beda-beda, tapi saling melengkapi. Ada yang bilang, gambar itu ada di dalam substansi kita, di akal budi dan moralitas kita. Ada juga yang bilang, bukan, itu ada di kemampuan kita untuk berelasi, untuk nyambung sama Tuhan dan sesama. Terus ada lagi yang bilang, itu soal fungsi kita. Peran kita sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebenarnya nggak ada yang salah. Semuanya ini kayak potongan-potongan puzzle yang membentuk satu gambaran utuh. Oke, cetak biru tadi kedengerannya luar biasa ya. Sempurna banget. Tapi, kita semua tahu ceritanya nggak sesederhana itu. Coba deh kita lihat dunia di sekitar kita, atau bahkan lihat ke dalam diri kita sendiri. Rasanya jelas banget kan? Ada sesuatu yang salah, ada yang nggak beres. Nah, disinilah konflik mulai masuk ke dalam cerita kita. Dan ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi pusat dari semua masalah. Kalau kita ini diciptakan buat jadi cermin Tuhan yang sempurna, terus apa yang terjadi waktu cermin itu retak, atau kotor, atau bahkan pecah berkeping-keping? Gimana caranya dosa itu merusak gambar Allah yang ada di dalam diri kita? Nah, para pemikir Kristen di awal-awal kayak Irenaeus punya cara yang menarik buat memahami ini. Mereka membedakan antara gambar dan rupa. Kata mereka gini, gambar kita, yaitu status dasar kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, itu nggak bisa hancur. Kita tetap manusia. Tapi rupa kita, yaitu kemiripan moral dan spiritual kita sama Tuhan, nah inilah yang rusak parah gara-gara dosa. Ini pembedaan yang penting banget. Ini ngejelasin kenapa kita ini masih manusia, tapi seringkali kelakuan kita jauh banget dari cerminan Tuhan. Tapi untungnya, ceritanya nggak berhenti di gambar yang rusak. Syukurlah, sekarang kita sampai di titik balik yang paling krusial. Kita sampai pada jawaban dari masalah kerusakan itu. Di ayat ini, Rasul Paulus bikin sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia pakai kata yang sama persis, eikon, untuk ngegambarin Kristus. Tapi penggunaan kata eikon di sini punya bobot yang jauh lebih besar. Kristus itu bukan cuma salah satu gambar, tapi dia adalah sang gambar yang sejati. Gambar sempurna dari Allah yang nggak kelihatan. Dan disinilah letak perbedaan yang paling penting. Kalau kita bicara antropologi, studi tentang manusia, kita ini adalah refleksi dari Allah, pantulan. Tapi kalau kita bicara kristologi, studi tentang Kristus, dia adalah pewahyuan dari Allah, bukan cuma pantulan. Refleksi lawan pewahyuan. Ini dua hal yang beda banget loh. Jadi, ini poin utamanya. Kita sebagai manusia mungkin bisa memantulkan sedikit cahaya Tuhan, ya, kayak bulan yang memantulkan cahaya matahari. Tapi Yesus,
Dia adalah matahari itu sendiri. Dia bukan cuma nunjukin seperti apa Tuhan itu. Dia secara penuh dan utuh menyatakan siapa Tuhan itu. Jadi, ketika kita melihat Yesus, kita itu sedang melihat Allah. Oke, kita udah lihat gambar yang asli, gambar yang rusak, dan gambar yang sempurna. Sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling personal dalam cerita ini. Gimana caranya gambar yang rusak di dalam diri kita ini bisa diperbaiki? Gimana caranya kita bisa dipulihkan? Ternyata, Alkitab itu mendefinisikan tujuan akhir keselamatan itu dengan sangat jelas. Dan ini bukan cuma soal dosa kita diampuni loh. Oh, jauh lebih dari itu. Keselamatan itu adalah sebuah proyek transformasi total. Sebuah proses di mana kita dibentuk ulang sedikit demi sedikit supaya jadi serupa dengan gambarnya Kristus. Dengan kata lain, tujuan utama dari keselamatan itu ya pemulihan gambar Allah di dalam diri kita. Nah, ini dia rangkuman dari seluruh alur cerita yang kita bahas tadi. Keren banget kan? Kita mulai dari penciptaan di mana manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Lalu, kejatuhan di mana gambar itu rusak. Kemudian inkarnasi di mana Kristus, sang gambar yang sempurna, datang ke dunia. Lewat keselamatan, kita mulai proses pemulihan dalam gambarnya. Dan puncaknya nanti, di eskatologi atau akhir zaman, kita dijanjikan akan sepenuhnya menyandang gambarnya yang mulia. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari awal sampai akhir. Dan inilah janji puncaknya, inilah harapan yang jadi klimaks dari seluruh kisah Eikon ini. Bahwa akan ada satu hari nanti di mana proses pemulihan itu selesai. Di mana gambar yang rusak ini akan sepenuhnya diganti sama gambar surgawi, gambar Kristus yang mulia, luar biasa. Jadi semua kisah agung ini pada akhirnya membawa kita kembali ke sini. Kembali ke saat ini. Kalau kita memang diciptakan untuk menjadi cermin Tuhan, dan kalau kita sekarang ini sedang dalam proses dipulihkan untuk bisa memantulkan Dia dengan lebih jelas, pertanyaannya buat kita masing-masing adalah, pantulan seperti apa sih yang dunia lihat waktu mereka ngelihat kita hari ini? Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya.